Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu cek presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Di sini temannya yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Coba Ibu panggil ya. Ahmad Wildan, Ainun, Ameliatus, Intan Nur Amalia. Siswanya 36. Alhamdulillah masuk semua. Baik, sebelum kita materi pada hari ini, Ibu mau kita flashback sebentar di pertemuan minggu lalu. Adakah di sini yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai materi apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Benar sekali Mbak Amel. Minggu lalu kita sudah membahas materi sistem pernafasan. Kita sudah mempelajari mengenai apa itu sistem pernafasan, organ atau alat apa saja yang terlibat dalam sistem pernafasan, serta mekanisme dari sistem pernafasan. Dan hari ini kita sudah memasuki bab baru. Bab apakah itu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tadi malam belajar pasti tahu. Pintar sekali Mas Hadi. Kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Nah, anak-anak, jadi di dalam tubuh manusia itu ada sesuatu yang kita masukkan seperti makanan dan oksigen, dan ada juga sesuatu yang harus kita keluarkan. Proses pengeluarannya inilah salah satunya disebut dengan sistem ekskresi. Sebelum Ibu melanjutkan pada materi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa itu sistem ekskresi dan untuk mengetahui organ atau alat apa saja yang terlibat dalam sistem ekskresi, serta mengetahui penyakit atau gangguan apa saja pada sistem ekskresi. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa pada tubuh manusia harus ada sesuatu zat yang dikeluarkan. Nah, proses pengeluarannya itu disebut dengan eliminasi. Perlu kalian tahu, eliminasi itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan berupa feses atau tinja. Dan yang kedua ada sekresi. Sekresi itu apa? Sekresi itu proses pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti hormon, enzim. Dan yang ketiga ada ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kenapa harus dikeluarkan, Bu? Karena zat ini mengandung racun, maka dari itu harus dikeluarkan. Dan apa saja contoh dari ekskresi akan kita bahas di materi hari ini. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu sistem ekskresi. Sekarang kita akan lanjut ke subbab berikutnya. Alat atau organ sistem ekskresi pada manusia itu ada 4.
Apa saja? Untuk mempermudah kita mengingatnya, bisa kita singkat dengan kupahat ginjal. Ku yang berarti kulit, pa yang berarti paru-paru, hat yang berarti hati, ginjal. Nah, jadi ada 4. Coba ulangi apa saja anak-anak. Ku, kulit, pa, paru-paru, hat, hati, dan ginjal. Oke, sudah hafal semuanya ya? Ku, pa, hat, ginjal. Mudah kan untuk mengingatnya? Organ yang pertama ada kulit. Kulit ini menghasilkan zat sisa berupa apa? Ada yang tahu? Coba di bukunya. Di bukunya, lihat. Benar, Mas Asmi. Kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat dan minyak. Minyak ini dihasilkan oleh kelenjar minyak dan keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat. Kedua kelenjar ini letaknya di lapisan dermis kulit. Dan organ selanjutnya ada paru-paru. Kita tahu fungsi utama paru-paru adalah sebagai alat pernafasan. Namun anak-anak, kenapa paru-paru juga dimasukkan dalam sistem ekskresi? Jawabannya, karena di dalam paru-paru ini menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Nih, Ibu kasih contoh. Ketika kita mengembun di kaca, kita menguap, itu akan menghasilkan embun-embun, akan menghasilkan uap air. Nah, itulah bentuk dari zat sisa yang dihasilkan oleh paru-paru kita. Organ yang selanjutnya adalah hati. Hati ini menghasilkan zat sisa berupa urea dan zat warna empedu atau biasa disebut dengan bilirubin. Nah, urea ini berasal dari perombakan protein yang terjadi di dalam hati. Sedangkan bilirubin berasal dari perombakan eritrosit yang terdapat di dalam hati. Nah, dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa ya, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke alat atau organ ekskresi yang terakhir, yaitu ginjal. Ginjal merupakan alat atau organ ekskresi pada manusia. Ginjal ini letaknya terdapat di rongga perut dekat tulang belakang bagian pinggang, sehingga ginjal juga disebut sebagai buah pinggang. Nah, selanjutnya adalah fungsi ginjal. Ada yang tahu fungsi dari ginjal? Ya, silakan. Tepat sekali. Jadi, fungsi dari ginjal adalah sebagai tempat penyaringan darah atau tempat pembersihan darah. Tapi tidak hanya itu, ginjal juga berfungsi sebagai tempat pembentukan urin. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dari ginjal. Ginjal ini terdiri dari lapisan paling luar yang biasa disebut dengan korteks dan lapisan dalam yang disebut dengan, tepat sekali Mas Hamzah, medula. Lapisan dalam ginjal disebut medula dan juga terdapat pelvis renalis atau rongga ginjal. Dalam ginjal dalam korteks
Maksud Ibu, dalam korteks itu terdapat unit terkecil yang disebut sebagai nefron. Di nefron inilah tempat terbentuknya urin. Dan seperti apa bentuk nefron dan bagaimana proses pembentukan urin, mari kita bahas bersama. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari nefron. Nah, nefron sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian Malpighi. Bagian Malpighi ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Dan yang kedua ada bagian yang namanya tubula. Tubula ini merupakan kumpulan dari saluran-saluran. Apa saja? Yang pertama tubula yang dekat dengan badan Malpighi disebut dengan tubulus contortus proximal atau biasa kita singkat dengan TKP. Dan yang kedua ada tubulus yang jauh dengan badan Malpighi, yaitu tubulus contortus distal yang biasa kita singkat dengan TKD. Dan yang terakhir terdapat yang namanya tubulus collectivus. Nah, dan kalian tahu bahwa di antara TKP dan TKD ini terdapat sebuah lengkungan yang membentuk huruf U. Lengkungan ini disebut dengan lengkung Henle. Lengkung Henle ini terdapat di bagian dalam ginjal. Atau disebut apa tadi bagian dalam ginjal? Benar, Mbak Intan. Bagian dalam ginjal atau medula ginjal. Nah, di nefron inilah terjadinya proses pembentukan urin yang kita singkat dengan viraun. V yang berarti filtrasi, ra yang berarti reabsorpsi, aun yang berarti augmentasi. Nah, filtrasi atau penyaringan darah. Tempat terjadinya filtrasi yaitu di badan Malpighi. Dan proses filtrasi ini menghasilkan urin primer yang sudah tidak ada lagi sel-sel darah dan protein di dalamnya. Selanjutnya, urin primer ini akan dibawa menuju ke tubulus contortus proximal atau TKP dan mengalami proses reabsorpsi. Re yang berarti kembali, absorpsi yang berarti penyerapan, artinya penyerapan kembali. Apa saja yang diserap? Yang pertama ada nutrien, yang kedua air, dan yang ketiga garam mineral. Dari proses reabsorpsi ini dihasilkan urin sekunder. Nah, dari sini sudah paham ya anak-anak. Dan proses yang ketiga yaitu augmentasi. Kemudian urin sekunder tadi memasuki tubulus contortus distal. Di dalam TKD ini terjadilah proses augmentasi. Adalah proses penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi ke dalam urin. Nah, pada proses ini dihasilkan urin tersier atau urin sejati. Di dalam urin sejati atau urin orang yang normal, dia mengandung air, urea, dan ada yang tahu? Ya benar, dia mengandung garam-garam mineral, serta apa lagi? Benar sekali, urobilin. Setelah urin tersier tadi terbentuk, urin tersebut akan ditampung ke dalam pelvis renalis
ke dalam pelvis renalis. Ini tempatnya masih di dalam ginjal ya anak-anak. Ditampung sementara, kemudian akan disalurkan melalui ureter. Di ureter ini akan menuju ke kandung kemih. Kandung kemih ini urin juga ditampung sementara, setelah penuh akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, seperti itulah proses dari pembentukan urin. Bagaimana? Apakah masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham semua ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada nefritis. Nah, nefritis ini anak-anak merupakan radang yang terjadi pada nefron. Dan yang kedua ada gagal ginjal. Gagal ginjal ini terjadi apabila ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dan yang ketiga ada diabetes insipidus, yaitu kelainan karena kekurangan hormon ADH. Nah, materi hari ini sudah selesai. Nah, Ibu sebelum menutup materi hari ini mau mengadakan post test. Seperti biasa, setiap akhir materi kita mengadakan post test. Silakan kalian siapkan 1 lembar kertas, soalnya akan Ibu bacakan. Ditulis jawabannya saja, Ibu beri waktu 10 menit. Soalnya sangat mudah, hanya 3 soal. Oke, silakan ditulis nama, kelas. Sudah siap? Oke. Soal yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang sistem ekskresi? Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 tahapan dalam proses pembentukan urin. Dan soal yang ketiga atau soal yang terakhir, berikan contoh dari penyakit yang menyerang sistem ekskresi. Oke, sudah 3 soal, silakan dikerjakan. Waktunya habis, bagaimana? Sudah semua? Oke, silakan dikumpulkan ke depan ya. Makasih. Oke. Ya, sudah saya terima hasil post test kalian. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau menyimpulkan sedikit pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dan ada 4 organ yang terlibat dalam sistem ekskresi, yaitu ada apa aja? Kupahat ginjal, ada kulit, paru-paru, ada apalagi hati dan ginjal. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekiranya dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.